Di awal seseorang menuntut ilmu, ya, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, sepertinya sudah saya isyaratkan pertemuan yang lalu atau mungkin di majelis yang lain yang pernah saya sampaikan. Sebagian para imatus salaf ketika mereka belajar dan menuntut ilmu, yang pertama mereka minta dan mohon kepada Allah, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya, tutup aib guruku dariku, supaya aku tidak hilang keberkahan ilmu dari mereka. Ini menunjukkan kefakihan dan kecerdasannya mereka, karena mereka sadar mereka akan menuntut ilmu dengan seorang manusia. Setaat apapun dia, sesoleh apapun dia, sebanyak apapun ayat yang dia hafal, sebanyak apapun hadis yang dia hafal, dia tetap manusia. Pasti ada kekurangannya, pasti ada sesuatu yang dia tidak suka. Sehingga kecerdasannya para imatus salaf, mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk menutup dari aib gurunya. Tetapi sebagian para penuntut ilmu hari ini, justru dia bukan berdoa untuk menutupi agar ditutup matanya dari aib gurunya, tapi justru dia kesana kemari mencari aib-aib gurunya. Sehingga bagaimana keberkahan yang akan dia dapat? Wah, guru ini kurang ini, wah guru ini kurang ini, wah guru ini kurang ini. Dan wallahi orang yang seperti ini kemanapun dia belajar, dia tidak akan mendapatkan guru yang dia inginkan. Iya. Kecuali kalau seandainya malaikat Jibril buka pesantren, malaikat Jibril buka majelis ilmu, ente nggak mendapatkan kekurangan. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat apa yang mereka diperintahkan oleh Allah, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Tetapi kalau ente tujuannya mencari-cari aib, mungkin ente juga akan dapatkan. Sehingga ini penyakit. Oleh karena itu datang orang ke majelisnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian mereka nggak sabar belajar dengan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Karena apa? Karena menurut mereka Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri terlalu keras. Kemudian kata Said, ahmaq, ini orang yang dungu, ini orang yang tolol, kata beliau. Kenapa? Karena Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri faham, kalau dia memang mencari aib, dia tidak akan pernah dapat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Banyak doa sama Allah. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berminta kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua, berdoa. Yang ketiga, amalkanlah ilmu tersebut. Ikatkan ilmu tersebut dengan ketakwaan. Allah mengatakan dalam ayatnya, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Ya, tidak hanya konten saja yang dia kuasai, tapi Allah berikan keberkahan ilmu. Ilmu tersebut menjadi amalan untuk dirinya. Oleh karena itu, seorang ibu dari ulama salaf terdahulu, ketika dia mengantar anaknya belajar, dan beliau berkata, ya ibni, wahai anakku, kalau engkau mendengar 10 ayat, 10 hadis Rasulullah SAW, dan kemudian engkau mendapatkan perubahan dari akhlakmu, perubahan dari perangaimu, perubahan dari lisanmu, maka bersyukurlah engkau kepada Allah, karena Allah telah memberikan keberkahan pada engkau. Tapi kalau seandainya ilmu engkau semakin bertambah, tidak merubah akhlakmu, tidak merubah perangaimu, apakah kepada Allah ataukah kepada manusia, maka ilmu itu akan menjadi senjata untuk dirimu, senjata makan tuan. Oleh karena itu, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Ikatlah ilmu dengan ketakwaan. Ilmu itu merupakan wasilah. Adapun tujuan daripada ilmu adalah al-amal. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, al-ibrah laisa kathratir riwayah, walakin al-ibrah kathratud dirayah. Bukan ibaratnya banyaknya riwayat, banyaknya hafalan hadis, banyaknya ilmu, banyaknya hafalan Quran, tapi bagaimana ilmu itu bisa mengubah diri seseorang, merubah akhlaknya, merubah perangainya, merubah cara dia berpikir. Orang tenang duduk sama dia, nyaman duduk sama dia, melihat mukanya teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita dan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin.